Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Agustina. Saya dari kelas 1A dari jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan mereview buku tentang pendidikan kaum tertindas oleh Paulo Freire. Identitas buku pendidikan kaum tertindas, penulisnya oleh Paula Freire, lalu penerbitnya oleh Pustaka LP3ES, tahun terbitnya 2008. Halamannya 221 halaman, dan tebal bukunya 11 kali 17,5 cm. Pada isi buku pendidikan kaum tertindas ini terbagi menjadi 4 bab, yaitu pada bab pertama mengenai pentingnya pendidikan bagi kaum tertindas. Pendidikan ini sangat dibutuhkan bagi para kaum tertindas agar bisa merebut kembali hak-hak kaum tertindas yang telah dirampas oleh para penindas. Menurut Paulo Freire, pendidikan kaum tertindas ini sebagai humanis dan pembebas yang terbagi menjadi 2 tahap, yaitu pada tahap pertama, kaum tertindas membuka tabir dunia penindasan, dan pada tahap kedua, perubahan dalam realitas penindasan, yang artinya di mana pendidikan ini bukan lagi milik kaum tertindas, tetapi pendidikan ini untuk seluruh manusia dalam mencapai kebebasan. Maksud dari kedua tahapan tersebut yakni bahwa Paulo Freire ingin mengajarkan pada masyarakat agar berjuang membebaskan diri dari kaum penindas, tetapi kemudian memanusiakan penindasnya. Lalu pada bab kedua, Paulo Freire membicarakan tentang proses pendidikan kaum tertindas. Paulo Freire menyebutkan bahwa pendidikan lamanya sebagai pendidikan sistem bank ini, di mana ruang gerak yang disediakan bagi kegiatan para murid hanya terbatas pada menerima, mencatat, dan menyimpan. Kemudian Paulo Freire memberikan suatu alternatif baru, yaitu pendidikan hadap masalah, yang memungkinkan konsentrasi. Dalam konsentrasi ini, guru dan murid bisa sama-sama menjadi subjek dan disatukan dengan objek yang sama. Kemudian pada bab ketiga, Paulo Freire menjelaskan pentingnya dalam dialog pada pendidikan kaum tertindas. Dengan adanya dialog tersebut, diharapkan tidak ada lagi keadaan dalam satu orang aktif dalam gagasannya kepada orang lain, sementara yang lainnya pasif dalam menerima apa yang diberikan orang lain kepada dirinya. Yang terakhir, pada bab keempat ini, Paulo Freire mencoba membandingkan antara teori pendidikan anti-dialogis dengan teori pendidikan dialogis. Pendidikan anti-dialogis selalu ditandai dengan usaha menguasai manusia, sedangkan teori pendidikan dialogis ini selalu bersifat kooperatif. Manfaat dalam membaca buku ini yaitu bisa menjadikan inspirasi mengenai bagaimana sebenarnya praktek pendidikan yang membebaskan manusia. Kelebihan buku ini adalah buku pendidikan kaum tertindas ini sangat menarik dari segi judul, karena banyak terdapat kosakata ilmiah teoritis yang dimana dapat memperluas wawasan mengenai pemikiran-pemikiran yang kritis, sehingga siapa saja yang
membaca buku ini bisa berpikir luas mengenai pendidikan. Namun kekurangan pada buku ini yakni pada bahasanya yang sulit untuk dipahami karena banyak istilah-istilah alamiah. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.